Ada orang yang mencintai dengan cara yang sunyi. Tidak banyak bicara, tidak berisik dengan perhatian, dan seringkali terlihat cuek di permukaan. Sikapnya tenang, seolah tidak terpengaruh oleh apapun, padahal di dalam hatinya tersimpan perasaan yang dalam dan rumit. Ia memilih diam, bukan karena tak peduli, melainkan karena takut perasaannya terlihat, takut berharap terlalu jauh, dan takut kehilangan. Cinta seperti ini tidak hadir dalam bentuk kata-kata manis, tetapi tersembunyi dalam sikap, perhatian kecil, dan keteguhan untuk tetap tinggal meski tanpa kepastian. Berikut ini adalah tanda-tanda ketika seseorang terlihat cuek, namun sebenarnya sedang memendam rasa yang begitu mendalam untukmu. 1. Dia terlihat tenang, namun mudah tersentuh oleh perkataanmu. Di hadapanmu, dia selalu berusaha tampak biasa saja. Nada bicaranya datar, ekspresinya terkendali, seolah tidak ada sesuatu yang benar-benar mengusik perasaannya. Namun di balik ketenangan itu, hatinya sangat peka terhadap setiap kata yang keluar dari mulutmu. Ucapan sederhana darimu bisa menetap lama di pikirannya, diputar berulang-ulang, bahkan mengubah suasana hatinya tanpa kamu sadari. Jika kamu berkata dengan nada lembut, hatinya menghangat. Jika kamu bicara dingin atau bercanda tanpa sadar menyentuh titik sensitif, perasaannya bisa terluka dalam diam. Orang yang benar-benar cuek tidak akan memberi ruang pada kata-kata orang lain untuk memengaruhi batinnya. Tapi dia berbeda. Ketika kamu berbicara, dia mendengarkan bukan hanya dengan telinga, melainkan dengan perasaan. Dia mungkin tidak langsung merespons, tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan, namun setelahnya dia akan merenung, memikirkan maksudmu, bahkan menyalahkan dirinya sendiri jika merasa kurang cukup bagimu. Ketegaran yang ia tampilkan hanyalah topeng, sementara hatinya sebenarnya rapuh saat berurusan denganmu. Kepekaan ini muncul karena ada rasa yang ia jaga mati-matian agar tidak terlihat. Dia takut jika emosinya terbaca, kamu akan menyadari betapa besar pengaruhmu dalam hidupnya. Maka dia memilih diam, menyembunyikan getar di dadanya, dan berpura-pura kuat. Padahal, satu kalimat darimu saja sudah cukup untuk membuatnya bahagia sepanjang hari atau gelisah sepanjang malam. 2. Dia tidak pernah benar-benar menghilang dari hidupmu, meski jarang muncul. Dia mungkin bukan orang yang selalu hadir di hadapanmu, bukan pula sosok yang rutin mengirim pesan atau mencari perhatian. Ada jeda panjang dalam kehadirannya. Ada waktu-waktu di mana dia seolah menjauh dan menghilang. Namun jika diperhatikan dengan lebih jujur, dia tidak pernah benar-benar pergi. Selalu ada titik kecil keberadaannya di hidupmu. Sekadar menanyakan kabar, memberi respon singkat, atau muncul tepat saat kamu berada di fase penting. Kehadirannya yang jarang justru menyimpan makna yang dalam. Dia sengaja menjaga jarak, bukan karena tak peduli, melainkan karena ingin menahan perasaannya sendiri. Terlalu sering muncul membuatnya takut semakin terikat, semakin berharap, dan semakin sulit mengendalikan hati. Maka, dia memilih hadir seperlunya, cukup untuk memastikan kamu baik-baik saja, cukup untuk menenangkan hatinya sendiri. Dalam diam, dia terus memantau, memperhatikan perubahanmu, dan merasa lega hanya dengan mengetahui kamu masih bertahan dengan baik. Orang yang tidak memiliki rasa akan pergi sepenuhnya tanpa jejak. Namun dia selalu menyisakan pintu kecil agar tetap terhubung denganmu. Keberadaannya yang samar adalah bentuk cinta yang tertahan. Ia tidak ingin merepotkan hidupmu, tapi juga tidak sanggup benar-benar menghapusmu dari dunianya. 3. Dia sering memberi saran yang tulus, bukan sekadar basa-basi. Setiap kali dia memberi saran, ada kesungguhan yang terasa, meski disampaikan dengan nada sederhana dan tanpa banyak kata. Dia tidak berbicara hanya untuk terdengar peduli, apalagi sekadar mengisi percakapan. Apa yang dia ucapkan lahir dari perhatian yang dalam dan keinginan tulus agar hidupmu berjalan lebih baik. Bahkan, ketika posisinya bukan siapa-siapa dalam hidupmu, dia tetap memikirkan dampak dari setiap keputusan yang kamu ambil. Sarannya seringkali berangkat dari empati. Dia menempatkan dirinya di posisimu, mencoba memahami beban yang kamu rasakan, lalu menawarkan pandangan yang jujur tanpa menghakimi. Ada kekhawatiran tersembunyi di balik kata-katanya. Takut kamu terluka, takut kamu salah langkah, takut kamu menyesal di kemudian hari. Karena itu,
Dia berbicara hati-hati, seolah setiap nasihat adalah cara diam-diam untuk melindungimu. Orang yang tidak memiliki rasa biasanya akan acuh, atau hanya memberi komentar ringan tanpa makna. Namun dia berbeda. Meski tidak selalu hadir secara fisik atau emosional, pikirannya sering tertuju padamu. Melalui saran-saran kecil itulah, dia menyalurkan perasaan yang tidak berani ia ucapkan secara langsung, bahwa kebahagiaanmu penting baginya, bahkan lebih penting daripada perasaannya sendiri. 4. Dia menjaga jarak, tapi selalu ingin tahu kabarmu. Dia sengaja menciptakan jarak seolah ingin memastikan perasaannya tetap aman dan terkendali. Sikapnya terlihat dingin, tidak terlalu dekat, dan tidak pernah benar-benar masuk ke ruang pribadimu. Namun di balik jarak itu, ada rasa ingin tahu yang terus hidup. Dia selalu penasaran dengan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah harimu berjalan lancar? Apakah kamu sedang bahagia atau justru memikul beban yang berat? Rasa ingin tahunya tidak pernah padam, hanya ia simpan dalam diam. Dia mungkin tidak selalu bertanya secara langsung. Terkadang dia mencari tahu lewat cara yang lebih sunyi, mengamati perubahan sikapmu, membaca pesanmu dengan lebih saksama, atau bahkan menanyakan kabarmu lewat orang lain tanpa ingin diketahui. Jarak yang dia buat bukanlah tembok kebencian, melainkan batas agar hatinya tidak terlalu berharap. Dia takut jika terlalu dekat, perasaannya akan semakin dalam dan sulit disembunyikan. Orang yang benar-benar tidak peduli tidak akan repot memikirkan kabar seseorang. Namun dia, meski memilih berdiri agak jauh, tetap memastikan kamu tidak terjatuh sendirian. Jarak itu adalah bentuk pengorbanan. Dia menahan diri demi menjaga perasaan, tapi tidak pernah berhenti peduli. 5. Dia tidak berani terlalu dekat karena takut perasaannya terbaca. Setiap kali jarak di antara kalian mulai menyempit, dia justru menarik diri perlahan. Bukan karena tidak nyaman dengan kehadiranmu, melainkan karena semakin dekat denganmu, semakin sulit baginya menyembunyikan apa yang ada di dalam hati. Ada getar yang tak bisa ia kendalikan, ada perhatian yang terlalu jelas, dan ada rasa takut jika suatu saat kamu menyadari betapa besarnya pengaruhmu dalam hidupnya. Kedekatan baginya adalah risiko terbesar. Dia paham bahwa bahasa tubuh, tatapan mata, dan nada bicara seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Karena itu, dia memilih menjaga jarak agar tidak ada celah bagi perasaannya untuk terbaca. Dia takut jika kamu tahu, segalanya akan berubah. Entah kamu menjauh, merasa terbebani, atau justru memanfaatkan ketulusannya. Ketakutan itu membuatnya memilih aman dengan bersikap cuek. Padahal, di dalam dirinya, ada keinginan besar untuk lebih dekat, untuk mengenalmu lebih dalam, dan untuk hadir sepenuhnya. Namun keberanian itu kalah oleh rasa takut kehilangan. Maka dia bertahan di jarak yang menyakitkan. Cukup dekat untuk peduli, tapi cukup jauh agar hatinya tetap tersembunyi. 6. Dia jarang berkata rindu, namun jelas terlihat saat kamu lama tidak bertemu. Dia bukan tipe yang mudah mengucapkan rindu, karena baginya kata itu terlalu jujur dan berbahaya. Mengatakannya berarti mengakui bahwa kamu menempati ruang penting di hatinya. Namun saat kamu lama tidak hadir, perubahan itu terlihat jelas. Dia menjadi lebih pendiam, responnya melambat, atau justru tampak gelisah tanpa alasan yang jelas. Saat akhirnya bertemu kembali, ada perhatian kecil yang sulit ia sembunyikan. Tatapan yang lebih lama, sikap yang lebih hangat, atau keinginan sederhana untuk memastikan kamu baik-baik saja. Rindu yang ia pendam muncul lewat sikap, bukan kata. 7. Dia sering memendam cemburu dan mengalihkannya dengan diam. Ketika melihatmu dekat dengan orang lain, hatinya terusik, meski wajahnya tetap datar. Dia merasa tidak memiliki hak untuk cemburu, karena posisinya yang tidak jelas. Maka perasaan itu ia telan sendiri, ia tutup rapat-rapat, lalu ia alihkan dengan diam. Diamnya bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu peduli. Dalam keheningan itu, ada pertarungan batin antara keinginan untuk bertanya dan ketakutan untuk terlihat lemah. 8. Dia tidak banyak janji, tapi konsisten dengan tindakannya. Dia jarang mengumbar kata manis atau janji besar, karena dia tahu, kata-kata mudah diucapkan namun sulit ditepati. Sebagai gantinya,
Dia menunjukkan perasaannya lewat tindakan kecil yang konsisten. Dia hadir saat dibutuhkan, menepati hal-hal sederhana, dan tidak menghilang ketika situasi menjadi sulit. Konsistensi ini adalah bentuk cinta yang dewasa. Tidak ramai, tidak dramatis, tapi nyata, dan bertahan lama. 9. Dia tetap tinggal meski tidak diharapkan secara jelas. Tidak ada kepastian, tidak ada jaminan, bahkan mungkin tidak ada harapan yang kamu berikan secara langsung. Namun dia tetap memilih tinggal. Bukan karena tidak menghargai dirinya sendiri, tetapi karena hatinya terlalu dalam untuk pergi begitu saja. Dia bertahan dalam ketidakjelasan, menerima peran yang samar, dan menekan keinginannya sendiri demi tetap berada di dekatmu. Ini adalah bentuk cinta yang sunyi dan penuh pengorbanan. 10. Dia cuek di luar, namun hatinya penuh doa dan harapan untukmu. Di hadapanmu, dia tampak biasa saja, seolah tidak ada perasaan istimewa yang ia simpan. Namun saat sendiri, hatinya dipenuhi doa dan harapan tentangmu. Dia berharap kamu bahagia, kuat, dan dikelilingi hal-hal baik, meski bukan dirinya yang menjadi pusat hidupmu. Sikap cueknya hanyalah pelindung, sementara hatinya terus bekerja dalam diam, mencintaimu dengan cara yang paling tulus dan tidak menuntut apapun.